Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana di YouTube channel Lydia Maulana. Seperti biasa ya, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, cerita ini adalah bagian dari part-part sebelumnya ya. Silakan nanti kalian cocokkan aja. Kira-kira cerita yang saya bawakan ini cocoknya di judul yang mana? Oke, menyambung dari part sebelumnya. Di sini ada sepasang pasutri inisial E dan A, Miss E dan Mr. A. Nah, mereka ini udah rujuk ya, mereka udah rujuk yang pertama kalinya, akhirnya mereka cerai lagi, pisah lagi. Tapi di sini pisahnya karena nikahnya siri, akhirnya pisahnya cukup dengan berpisah gitu aja, mereka udah dianggap berpisah. Kayak gitu ya. Nah, di sini kenapa mereka akhirnya berpisah? Ternyata si laki-lakinya ini egois banget ya. Udah egois, terus maunya sendiri, nggak mau kerja, aleman gitu ya, manja, udah pengen diperlakukan kayak raja aja, tapi dia nggak bisa memperlakukan istrinya seperti ratu. Dia nggak bisa meratukan istrinya, tapi dia ingin dirajakan sama istrinya. Adil nggak menurut kalian? Kecuali ngasih nafkahnya ratusan juta ya, minimal puluhan juta nggak masalah. Ini nggak ada nafkah sama sekali. Oke, endingnya mereka berpisah nih. Berpisah karena keegoisan kedua belah pihak. Dari Miss E-nya dan Mr. R-nya. Mr. A-nya. Akhirnya mereka berpisah selama setahun. Pas di hari Valentine nih. 1 bulan sebelum puasa tahun 2025, Ramadan 2025. Mereka berpisah, si lakinya ini minggat nih, pergi ke luar kota. Dia membawa mobil milik istrinya, dibawa kabur, alasannya kerja. Nanti hasil kerja akan aku transfer untuk bayar nafkah, bayar utang, dan lain sebagainya. Kenyataannya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan-bulan berikutnya tidak ada transfer sama sekali. Tidak ada uang nafkah, bahkan untuk bayar utang pun tidak pernah dikirim. Alasannya mobil dibawa untuk kerja. Dan di sini tidak ada nafkah sama sekali. Dan Miss E ini merasa mobil itu adalah hak dia yang cari uang, dia yang bekerja sampai dia bisa beli mobil itu, dia meminta supaya mobil itu dikembalikan. Tapi kenyataannya Mr. A tidak pernah mau mengembalikan mobilnya. Oke, di sini Miss E merasa terzolimi. Dia sakit hati, dia kecewa. Dia merasa udah merajakan suaminya, udah memanjakan, udah memberikan semua fasilitas. Tapi apa yang dia dapatkan? Selalu kekecewaan, kekecewaan, dan kecewaan. Akhirnya dia berserah diri, dia curhat sama yang di atas, sama Allah. Dia memohon sama Allah untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Entah apa yang Miss E baca saat itu, dalam hitungan bulan berikutnya, Mr. A ini jatuh sakit. Dia jatuh sakit, bukan sakit biasa, tapi sakit yang cukup berat, yang tidak pernah dia idap selama dia masih berkumpul dengan Miss E. Dia tidak pernah mengidap penyakit itu, tapi selama berpisah tiba-tiba dia punya penyakit akut sehingga dia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk opname. Dari situ dia nggak punya uang, yang ada tinggal mobil. Padahal dia udah berjanji mobil itu nggak bakal dia jual karena dia sebagai prasarana untuk kerja. Tapi kenyataannya mobil itu harus dia jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membayar rumah sakit katanya. Mobilnya sih mobil tua, tapi kan lumayan dijual 100 juta. Uang 100 juta untuk orang yang nggak ada duit itu gede banget. Bener nggak? Gede banget. Nah, di sini Mr. A menjual mobilnya tanpa sepengetahuan Miss E, istrinya. Tidak ada izin sama sekali, bahkan dia tidak memberikan sepeser pun hak untuk istrinya. Dia menjual mobil itu dengan dalih untuk biaya hidupnya, untuk biaya rumah sakit. Penyakitnya nggak terlalu akut, asam lambung.
tapi bisa ya menghabiskan uang sampai 100 juta gitu. Katanya sih ada yang dipinjam temennya 30 jutaan dan enggak kembali. Bodoh banget nggak sih? Bodoh banget nggak sih? Daripada lu pinjemin ke temenmu yang nggak balik, kan mending lu kasih ke anak-anakmu, kan mending lu kasih ke istrimu. Lebih berguna, lebih manfaat. Seemosionalnya seorang laki-laki, tapi harusnya lebih bijak lagi menggunakan otaknya, menggunakan pikirannya, dan memberikan keputusan supaya kamu nggak menyesal ke depannya nanti. Nah, setelah mobil itu terjual, dia nggak bisa kerja dong, karena dia kan biasanya sebagai driver online. Dia udah nggak bisa kerja, sedangkan kebutuhan hidup selalu jalan tiap hari. Akhirnya uangnya habis, sakitnya masih terasa, dia pulang. Dia numpang di rumah keluarganya, salah satu rumah sepupunya. Dia numpang di situ, dia kerja sama sepupunya, membantu sepupunya demi sesuap nasi. Dia udah nggak punya apa-apa, mobil nggak ada, baju pun nggak ada. Dia numpang ke rumah sepupunya, dia kerja di situ selama kurang lebih 2 bulan, dibayar harian, cukup buat dia makan dan rokok aja. Sedangkan anak-anaknya yang masih butuh nafkah, masih butuh biaya, yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bapaknya, sekarang terbengkalai. Udah nggak pernah dikasih uang. Apalagi istrinya yang nggak pernah sepeser pun dikasih hasil penjualan dari mobil. Padahal itu mobil istrinya. Menurut kalian kayak gimana suami seperti ini, laki-laki seperti ini? Menurut kalian gimana? Egois banget kan? Akhirnya si sepupunya ini usahanya mulai turun, mulai menurun, mulai sepi. Nah, Mr. A ini nggak enakan dong, usahanya sepi, tapi aku masih di sini, aku makan di sini kan nggak enak. Akhirnya dia loncat lagi nih, pindah ke rumah saudaranya yang lain, ke rumah tantenya. Dia pergi ke rumah tantenya, tapi di situ tantenya ada usaha jualan es degan gitu ya. Nah, dia nolongin lah tantenya, tapi tidak dibayar sama tantenya. Cukup dibayar sama makan sehari-hari. Karena apa? Berapa sih penghasilan es degan? Nggak mungkin dong bisa bayar karyawan, karena yang ini dikerjakan sendiri oleh bulenya ini. Jadi dia cukup dibayar sama makan sehari-harinya. Semakin jatuh kan? Ini nih doa dari seorang istri yang terzolimi, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih para laki-laki, hati-hati ya. Hati-hati dan bijaklah kalian apabila kalian melakukan hal-hal yang sangat menyakiti perasaan dan hati seorang istri. Dan sekarang Mr. A ini mulai kebingungan. Aku udah usia segini, 45 tahun. Aku harus kerja apa? Sedangkan aku bisnis, aku mau jualan udah gak ada modal. Gak ada basic untuk jualan. Akhirnya dia mencoba untuk mendekati anak-anaknya, mendekati mantan istrinya yang dianggap udah cerai kan. Mendekati, akhirnya dia komunikasinya baik. Untung nih mantan istrinya berhati mulia, berhati malaikat. Dia masih menerima mantan suaminya ini, tapi sebenarnya hatinya sudah selesai. Karena dokumentasi surat cerai udah beres ya. Kartu keluarga pun dia udah dikeluarkan dari kartu keluarga. Akhirnya si Miss E ini sudah menjadi kepala keluarga. Dan Mr. A ini ternyata nggak tahu kalau dia udah dikeluarkan namanya. Begitu dia pulang nih, pulang ketemu sama anak dan istrinya bilang, kita udah cerai kan, kamu udah meninggalkan saya setahun lebih, tidak menafkahi, malah kamu bawa kabur aset saya, dan kamu bilang nggak usah arep-arep, ojo arep-arep aku, bahasa Jawanya, nggak usah mengharap aku kembali. Ya udah, nggak salah kalau istrinya ini mengeluarkan nama Mr. A ini dari kakaknya. Sekarang aku udah sah cerai hidup. Jadi kita sudah bukan muhrim, tapi si Mr. A ini tetap kembali ke rumah, tapi tidak tidur di rumah. Dia seperti menjalin hubungan baik lagi nih sama anak dan istrinya. Padahal dulu bilang, selama Miss E ini belum menikah, saya nggak akan main ke sana. Kalau Miss E udah menikah lagi, baru saya ke sana. Tapi dia melanggar semuanya. Dia tetap main, dia tetap mendekati, seolah-olah rujuk kembali. Tapi di sini Miss E-nya udah hambar, udah tidak ada sama sekali cintanya. Bahkan
si Miss E ini sudah membuka hati untuk orang lain. Dia ingin cari suami baru kayaknya. Sedangkan Mr. A ini tidak membuka hati, dia malah menutup hati untuk wanita lain. Dia ingin fokus kembali ke keluarganya. Tapi nasi sudah menjadi bubur karena Miss E udah terlanjur kecewa dan sakit hati karena sudah 2 kali disakiti seperti ini. Menurut kalian bagaimana sikap Mr. A dan Miss E ini? Kalian di tim yang mana? Mr. A atau Miss E? Dan Miss E ini berhati mulia, dia tidak ingin bermusuhan dengan mantan suaminya, dia tetap ingin berkomunikasi baik demi anak-anak. Tapi anak perempuan Mr. A ini udah nggak mau sama bapaknya ini, nyapa aja nggak mau, udah cuek, udah kecewa akut. Tapi anak keduanya dari Mr. A dan Miss E ini tetap bersabar, tetap mau menerima bapaknya, karena bagaimanapun juga itu adalah bapakku. Jadi beda ya karakter dua anaknya ini. Dan sekarang Mr. A ini diajak kerja oleh keluarganya di luar kota. Kebetulan nih Pak Leknya sebagai pimpinan cabang di perusahaan tersebut. Dan rezeki bagi Mr. A, walaupun usianya 45 tahun, dia masih bisa masuk, diterima kerja di perusahaan itu, jalur khusus. Tanpa adanya interview, tes-tes dan lain sebagainya, langsung masuk di posisi admin. Gitu ya. Jadi sekarang, kondisi terakhir, Mr. A ini kerja di luar kota, di suatu perusahaan ekspedisi, ikut Pak Leknya, sedangkan Miss E tetap ada di kampung halamannya bersama 2 anaknya. Tapi Miss E ini tetap membuka hati, sedangkan Mr. A ini berharap suatu saat dia bisa kembali berkumpul dengan anak dan istrinya. Karena dia ingin mengumpulkan uang untuk mengganti mobil yang pernah ia jual, untuk mengganti mobil istrinya. Ya, kita nggak tahu ya, jodoh itu kan di tangan Tuhan. Kita lihat aja nanti apakah Mr. A dan Miss E ini bakal kembali rujuk untuk kedua kalinya, atau Miss E ini akan menikah dengan orang lain, atau sebaliknya Mr. A juga menemukan jodoh di kota lain. Oke, kita lihat nanti di part selanjutnya bagaimana kisah mereka. Oke, kita doakan yang terbaik buat Miss E dan Mr. A. Sampai jumpa di next cerita. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share postingan Lydia Mawana. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.